Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada acara presentasi hari ini. Yang terhormat Ibu Siti Saidah, SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Nurul Hasanah selaku moderator dan pemateri 1 dan rekan saya Si Pangestu sebagai pemateri 2. Dan Amanda Tirtasena sebagai pemateri 3. Pada kesempatan kali ini kami membawakan materi tentang abstrak. Pengertian abstrak dalam bidang literatur. Pengertian abstrak adalah suatu penjelasan ringkas tentang isi dari suatu karya tulis atau sebuah artikel yang umumnya terdapat pada bagian awal tulisan untuk menjelaskan secara singkat tentang isi dari karya tulis tersebut. Abstrak merupakan representasi yang singkat, padat, dan tepat dari kandungan yang mencakup semua hal yang penting dari dokumen asli dan biasanya mengikuti gaya dan susunan seperti pada dokumen aslinya. Pengertian abstrak menurut para ahli. Menurut Wedrick Wilford Laskater, pengertian abstrak adalah suatu representasi yang ringkas tetapi memiliki keakuratan dari isi suatu dokumen. Menurut Kleiser Wirowli, pengertian abstrak adalah penyajian isi atau inti sebuah dokumen secara ringkas dan akurat dalam gaya yang sama dengan dokumen aslinya. Menurut ISO, pengertian abstrak adalah uraian singkat yang akurat mewakili isi atau inti suatu dokumen tanpa adanya tambahan, interpretasi atau kritikan dan tanpa melihat siapa yang membuat sari karangan tersebut. Kamus Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, pengertian abstrak adalah suatu yang tidak berwujud, tidak berbentuk, niskala dan mujarad. Abstrak diartikan sebuah ikhtisar, sebuah karangan atau laporan dan sebagainya, dan ringkasan ini dari sebuah dokumen. Selanjutnya ada fungsi abstrak. Yang pertama, komponen utama hasil penelitian. Abstrak merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah penelitian. Dengan adanya abstrak ini, pembaca dapat mengetahui apa inti atau hasil dari sebuah laporan penelitian yang telah dibuat. Yang kedua, ada gambaran umum tentang isi laporan. Di dalam bagian abstrak, peneliti menjelaskan gambaran umum tentang isi laporan penelitian yang dibuat oleh penulisnya yang dibuat dalam sebuah tulisan singkat. Yang ketiga, bahan pertimbangan bagi pembaca. Abstrak juga dapat membantu pembaca dalam mempertimbangkan apakah akan membaca secara keseluruhan dari isi laporan yang ada atau hanya membaca sekilas saja. Fungsi dari abstrak yakni memberikan potret informasi bagi pembaca mengenai isi dari suatu karya ilmiah yang sudah dibuat. Penjabaran sederhana digunakan untuk mempermudah proses unggah ke dunia maya dan mempermudah pembaca memahami inti dari isi sebuah karya ilmiah. Jenis-jenis abstrak. Yang pertama ada abstrak informatif, adalah jenis abstrak yang menyajikan informasi dan data secara lengkap sehingga pembaca abstrak ini tidak harus membaca isi dari sebuah laporan penelitian secara keseluruhan kecuali bila ingin menggalinya lebih dalam lagi. Nah, di dalam abstrak informatif menyajikan prinsip dan hasil dari tujuan dan metode kesimpulan sehingga pembaca tidak harus membaca dokumen aslinya. Nah, berikut contoh dari abstrak informatif.
Jadi, di dalam abstrak ini penyajiannya sudah lengkap dan sudah terdapat hasil tujuan dan metode. Kesimpulan, sehingga pembaca tidak harus membaca dokumen aslinya. Nah, untuk jenis abstrak yang kedua terdapat abstrak indikatif, merupakan ikhtisar umum mengenai isi sesuatu karya ilmiah. Dalam ikhtisar ini tidak terdapat data-data kuantitatif dan kualitatif. Nah, ditulis dengan singkat dan padat. Nah, berikut contoh dari abstrak indikatif. Jadi, isinya berupa ikhtisar umum mengenai suatu karya ilmiah, ditulis dengan singkat dan padat. Selanjutnya, abstrak deskriptif memiliki ciri-ciri antara lain hanya menyajikan uraian singkat tentang isi tulisan. Yang kedua, tidak menguraikan apa yang dibahas dalam tiap bab dan tulisan tersebut. Yang ketiga, disusun dalam kalimat tunggal. Yang terakhir, deskriptif, tidak memerlukan perincian yang bersifat detail ataupun contoh-contoh yang bersifat ilustratif. Nah, berikut contoh dari abstrak deskriptif. Jadi, abstrak ini hanya menyajikan uraian singkat tentang isi tulisan dan tidak menguraikan dalam tiap bab dan disusun kalimat tunggal. Nah, kemudian ada sifat abstrak. Nah, sifat abstrak ini terdiri dari singkat, jelas, tepat, berdiri sendiri, dan objektif. Kemudian terdapat tujuan pembuatan abstrak. Yang pertama, untuk menangkap isi dokumen sehingga dalam waktu yang singkat pembaca dapat mengetahui informasi yang terdapat dalam dokumen atau tanpa harus membaca keseluruhan dokumen. Yang kedua, pembaca akan dengan cepat membuat keputusan apakah akan melanjutkan membaca karya ilmiah atau tidak. Yang ketiga, memudahkan membaca untuk menghemat waktu pembaca. Yang terakhir, menghindari masalah bahasa dalam dokumen asli. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.